Saking sayangnya Papa terhadap kamu. Papa melanggar norma-norma yang selama ini Papa pegang. Kamu mesti janji, Safira. Tidak akan mengulang lagi kejadian-kejadian seperti ini. Papa hanya mengharap dan menginginkan kamu akan menjalankan kehidupan dengan benar, dengan baik, Safira. Kamu janji? Halo Bu Sita. Gimana dok, Bu? Safira, menurut pemeriksaan dokter, Cinta kena thalassemia, sebuah penyakit langka. Apa? Thalassemia? Betul Bu, bayi ibu memerlukan transfusi darah setiap bulannya dan pencangkokan sumsum tulang. Masalahnya, mencari donor yang cocok itu sangatlah sulit, Bu. Dan biayanya sangat mahal sekali. Karena itu, Ibu telepon Safira ke sini. Panti asuhan ini nggak mungkin sanggup biaya pengobatan ini. Ya, Bu. Nanti saya akan cari jalan keluarnya, Bu. Teh kenapa? Naila. Teteh mimpi Naila. Sebentar ya, Teh. Ini Teh, minum dulu supaya Teteh tenang ya. Teteh mimpi Naila sakit. Keadaannya makin parah. Dan dia susah nafas. Teteh jadi takut kalau sampai terjadi apa-apa sama Naila. Teteh tenang ya, Teh. Semoga aja itu cuma mimpi. Karena Teteh terlalu khawatir sama Naila. Tapi kan Naila memang lagi sakit. Kalau nanti sakitnya makin parah gimana? Kalau ternyata penculiknya ngebiarin Naila begitu aja nggak diobatin. Gimana ada Naila, Dek? Teteh harus cari Naila kemana lagi sekarang? Selebarannya juga udah habis. Kita masih nggak tahu Naila ada di mana. Ini Teh, tadi Mas Kenan kasih ini. Pakai ya Teh, untuk ngeprint selebaran itu. Cuma karena aku mulai kerja lagi besok, jadi aku cuma bisa bantuin Teteh di sela-sela waktu istirahat aku. Tapi Teteh tenang aja, aku kerjanya pulang pergi kok Teh, nggak nginep di rumah Bu Mala. Ini Teh. Makasih banyak ya, Dek. Aku tinggal lihat ya. Apa kamu bilang? Kamu mau nikahin Safira? Iya, Ma. Kinan mau menikahi Safira. Enggak. Sampai kiamat pun Mama nggak bakalan ngerestuin pernikahan kamu. Ma, rencana Kinan untuk menikahi Safira sudah bulat. Kinan akan menikahi Safira dengan atau tanpa restu Mama. Kalau Mama merestui, tentunya Kinan akan sangat bahagia dan bersyukur. Tapi kalaupun enggak,
Kinan akan tetap menikahi Safira. Pinter ya dia ngajarin kamu ngomong kayak gini. Ini mama kamu sendiri, Kinan. Kamu ngomong sama orang tua kamu sendiri. Ini kayaknya udah emang rencana mereka. Mereka udah ngerencanain ini lama. Ngejerat kamu dan habis itu jadi benalu di keluarga ini. Pasti bapaknya ini yang udah rencanain ini semua. Mah, papanya Safira. Orang yang tadi Mama tuduh itu adalah orang yang paling terhormat yang pernah Kinan kenal. Papanya Safira rela mengorbankan prinsipnya agar anaknya tidak menderita. Sedangkan Mama yang punya segalanya, Mama malah justru... Justru apa? Kamu mau ngomong kalau Mama ini justru orang hina, gitu? Bener-bener ya. Pasti perempuan itu kan yang ngajarin kamu ngomong kayak gini sama Mama, hah? Cukup, Mah. Mama nggak pantas nuduh Safira yang enggak-enggak. Dia udah berjuang cukup lama untuk menghadapi kerasnya hidup. Dan Kinan berjanji, Kinan akan mendampinginya selamanya. Sekarang terserah Mama. Mama akan menerima Safira sebagai menantu Mama. Atau Mama juga akan kehilangan Kinan. Anak Mama sendiri. Assalamualaikum, Bu. Ibu udah ketemu sama Dede Naila, Bu. Aska? Nak, Ibu belum bisa menemukan Dede, Nak. Tapi Aska tenang. Ibu janji, Ibu pasti akan berhasil menemukan Dede. Dan kita pasti akan segera kumpul lagi sama-sama. Bu, aku kangen banget sama Ibu. Aku juga kangen banget sama Dede Naila. Sama, Nak. Ibu kangen sekali sama kamu. Sama Dede juga. Ibu udah gak sabar mau peluk kalian lagi. Doain Ibu ya. Biar Ibu bisa segera menemukan Dede. Iya, Bu. Nenek. Aska? Aska, Nak. Hai, ngapain kamu nelfon kesini? Saya kan udah bilang sama kamu, jangan pernah nelfon kesini. Aku hanya mau bicara sama Aska sebentar aja, Bu. Aku mohon ya, Bu. Aku kangen sekali sama Aska. Gak akan. Aduh, mana sih mereka? Lama banget ya. Kinan, Gimana kondisi? nanti aku cerita di dalam ya. Ayo sekarang kita masuk. Sarah ya. Sekarang kalian semua tahu kan, bayi itu lagi sakit parah. Dia terkena penyakit thalassemia. Iya. Dan itu penyakit langka. Harus transfusi darah setiap bulan. Itu dia yang aku pikirin sekarang. Panti asuhan nggak siap nerima keadaan ini semua. Karena dananya itu mahal banget. Mereka nggak punya dana sebesar itu buat ngobatin anak ini. Kalau segera nggak diobatin, kalian tahu sendiri kan akibatnya apa. Kalau kita tinggalin anak itu di panti asuhan ini, sama aja kita ngebunuh dia secara pelan-pelan. Aku udah janji sama papa aku nggak bakal ngelakuin kesalahan lagi, tapi nyatanya apa? Kenapa urusannya jadi ribet kayak gini sih? Gue pikir kalian berdua itu ke kantor polisi terus ditahan. Tapi kok bisa lolos? Gue sama Kinan emang sempat ke kantor polisi, Al. Tapi kita nggak jadi ngomong, karena bokap gue berubah pikiran. Lagian lo, Fir, ngapain sih lo malah cerita sama bokap lo? Jadi ribet kayak gini kan urusannya? Sorry, Al. Gue nggak pernah bisa bohong sama bokap gue. Udahlah, Al. Lu juga jangan nyalain Safira terus-terusan dong. Tapi gue pikir, ini saat yang tepat buat kita nebus dosa kita.
Maksud lu, Fir? Gue bakal adopsi anak itu. Dan gue beri nama Cinta. Semoga ini emang yang terbaik. Lama-lama gue pikir kalau bayi ini gak kita ambil, urusannya bisa sampai ke polisi. Ntar makin ribet kan? Emang lu udah izin sama bokap lu? Besok kita semua harus ketemu sama bokap gue. Ada apa ini? Pak, izinin kami urus bayi ini sama-sama ya, Pak. Untuk menebus dosa kita semua. Menebus dosa? Membunuh ibunya anak itu terus kamu bisa menebus dosa? Dan apa kalian bisa mengembalikan ibunya itu? Pak, tapi kalau kita nggak ngurus bayi itu, sama aja kita nambah dosa, Pak. Izinin kita semua merawat bayi itu sampai besar ya, Pak ya. Boleh kan, Pak? Apa dengan merawat bayi itu bisa menebus dosa kalian? Tapi kalau menurut Om kita harus lapor polisi. Urusannya bisa panjang, Om. Kita semua bisa masuk penjara, Om. Dan itu bisa merusak masa depan kita. Kalian tahu kan, Bapak ini seorang guru. Pertama yang Bapak ajarkan ke murid Bapak itu bisa membedakan kebenaran dan kesalahan. Kalian semua ini kan sudah dewasa. Tapi kalian tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi menurut Bapak, lebih baik bayi itu diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab dan bisa mendidik bayi itu. Pak. Dulu Papa bisa, Pak, bawa Safira ke rumah. Ngerawat Safira sampai gede dan sayang sama Safira, Pak. Tapi kenapa Papa nggak bisa ngelakuin itu sama bayi ini, Pak? Safira cuma pengen ngebales semua kebaikan Papa sama Safira. Satu hal lagi, Pak. Bayinya lagi sakit. Dia butuh uang yang sangat besar, Pak, untuk pengobatan ini. Mana ada, Pak, orang lain yang mau ngerawat dia selain kita semua. Masya Allah. Jadi bayi itu sedang sakit? Iya. Cinta kangen sama mama ya? Iya, kangen ya? Wow, Syah. Cepet sembuh ya, Cinta ya. Makasih ya, Bu ya. Sayang, kangen gak sama mama? Kangen ya? Ya Allah, apa sebenarnya rencana membuat hidup Safira anakku? Cantik banget sih pakai baju pink. Safira, kayaknya hari ini kamu bahagia sekali. Ya iya dong, Pak. Kan mulai sekarang aku akan merawat Cinta dan membesarkan Cinta seperti anak aku sendiri. Tapi ingat, kamu mesti harus siap kalau suatu saat nanti kebenaran akan terungkap. Siapa yang datang itu, Safira? Coba aku lihat dulu ya, Pak. Sini, Dede. Aku titip Cinta ya, Pak ya. Ya? Kinan.
Safira, maukah kau menikah denganku? Aku pengen ngelewatin ini semua bersama. Sama kamu, Fir. Om, saya mohon restu. Izinkan saya menikahi Safira, Om. Kalau memang kamu benar-benar mencintai Safira, Om akan izinkan. Tapi kalau kamu menikah dengan Safira, hanya ingin mengadopsi si bayi itu, maaf, Om tidak akan mengizinkan. Saya sudah mengenal Safira sejak kecil. Safira adalah cinta pertama saya. Jadi izinkan saya menikahi Safira. Saya janji, saya akan mencintai Safira dengan seluruh jiwa raga saya. Saya janji. Jadi, saya dapat restu, Om? Iya. Tapi, ajak ibu kamu ke sini. Dan melamar secara formal. Sih, malam-malam datang ke rumah gua. Habis lagi minumnya. Ngapain malam-malam datang ke rumah saya? Kamu kan orang tua dari teman anak saya. Kamu pasti banyak uang. Kasih saya uang. Hah? Uang. Pak. Saya datang ke sini bukan mau nemuin Bapak, mau nemuin anak Bapak. Sini uang. Apa? Kita ngapain sih malu-maluin aja, Pak? Ibu ini mau ngasih gua uang. Udah. Masuk, apa masuk. Ah, udah. Lepasin. Apa ngapain sih, Pak? Malu-maluin aja. Udah. Duraka! Keluar gua! Maaf ya, Tante ya. Tante, ada apa repot-repot datang ke sini, Tante? Kamu masih tinggal di sini juga. Alvaro, dengar ya. Kalau saya nggak karena terpaksa, saya nggak bakalan datang ke sini. Tapi karena Kinan nggak ngasih nomor telepon kamu, makanya saya terpaksa juga datang ke sini. Iya, ada perlu apa, Tante? Saya mau tanya sama kamu ya, kenapa Kinan tiba-tiba minta izin sama saya untuk nikahin Safira? Ada apa? Kok mendadak banget? Gua nggak boleh ngasih tahu yang sebenarnya. Tante malah nggak boleh tahu apa yang udah terjadi sama kami. Kok diem? Kenapa? Jawab. Ya karena Kinan cinta sama Safira, Tante. Nggak usah bohong kamu. Sebenarnya ada apa? Jelasin. Ya beneran, aku nggak bohong loh, Tante. Terserah kalau Tante nggak percaya sama aku. Ya terserah, aku udah bicara sejujurnya. Jadi menurut aku Tante kasih restu aja sama Kinan. Daripada ntar dia nekat. Nekat? Nekat gimana? Tante, aku tuh kenal banget Kinan dari kecil, Tante. Aku kenal gimana keras kepalanya dia. Kalau Tante terus-terusan ngalangin dia, ntar dia makin berontak, Tante. Jadi mendingan menurut saya, Tante kasih restu sama Kinan buat nikahin Safira. Udah gitu aja. Ya udah, nggak ada keperluan lain kan, Tante? Ya udah, saya permisi, Tante ya. Alvaro! Kurang ajar. Bahkan temennya pun setia sama Kinan dan Safira. Awas kamu, Safira. Aku pasti akan nemuin alasan kenapa anakku sampai kepengen buru-buru nikahin kamu.
Halo. Nan, kacau, Nan. Ada masalah baru lagi, Nan. Ada apa lagi sih, Al? Lo tahu, tadi nyokap lo datang ke sini. Terus dia nanya ke gua, kenapa tiba-tiba lo mau nikah sama Safira? Tapi lo nggak ngomong macem-macem kan, Al? Ya enggak lah, lo pikir gua bego apa? Gua bilang aja kalau lo emang cinta sama Safira, makanya lo pengen nikah sama dia, ya kan? Nah itu dia, bro. Mau gimana lagi? Cuma itu satu-satunya cara supaya gua bisa mengadopsi cinta secara sah dan menebus semua dosa kita. Tapi Nan, nyokap lu sih kayaknya gak akan ngasih restu deh. Soalnya tadi juga ya, mukanya tuh kesel banget. Gue serem melihatnya. Iya. Tadi juga Om Salman ngasih syarat. Dia mau nerima lamaran gue. Asalkan nyokap gue datang langsung lamar Safira. Aduh. Gue bener-bener bingung banget, bro. Sekarang gue harus gimana ya menurut lo? Kalau itu gue bingung lah kayak gimana ya. Gue nggak paham Nan. Gue nggak bisa bantu, sorry ya. Ya udah deh bro, nggak apa-apa. Gue juga lagi nyetir ini. Thanks ya. Ya udah, lo hati-hati. Hai. Naila. 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 Kamu di mana, Nak? Naila. Kamu gak sakit kan, Nak? Naila. 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 Tante. Naila. Naila. Kenapa, Pak? Itu, Pak, ada orang nyebrang nggak lihat-lihat. Naila. Bu, minggir, Bu, jangan di tengah jalan. Teh, Naila. Tante di pinggir kan nanti ketabrak, Teh. Naila. Sebentar, Pak ya. Tunggu, Pak. Naila. Ada apa dengan kalian? Naila. Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Naila. Mungkin ada masalah. Ini teteh saya, Pak. Lagi panik karena baru saja kehilangan anaknya. Naila. Pergi. Maaf ya, Pak. Ya. Ya Allah, seorang ibu tidak akan sanggup kehilangan anaknya. Safira sudah seperti ibu bagi Cinta. Cuman Allah yang tahu apa yang akan terjadi padanya kalau aku sampai memisahkan mereka. Mungkin keadaannya akan sama seperti wanita itu. Pak, ayo kita jalan lagi, Pak.